Guys, dikatakan Uni Europe sudah terlanjur untuk melarang Indonesia untuk mengekspor. Kalau kita tengok daripada aspek bahan-bahan mentah untuk perindustrian dan Uni Europe, dan tindakan mereka ini menyebabkan ada sebilangan daripada di Uni Europe mengalami bankrupt. Wow, adakah ini benar guys? Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Guys, welcome back ataupun selamat datang ke Musa Channel. Ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammadirin Channel. Kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang baru saja terjumpa Musa Channel, jangan lupa guys untuk memberi sokongan kalian kepada channel ini dengan menekan ataupun klik tombol subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang selama ini memberi sokongan kepada Musa Channel, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kalian memang mantap, gratis guys. Dan aku sentiasa mendoakan agar semua yang sedang menonton video ini dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada segala fitnah akhir zaman guys. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa, hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Bagi-Bagi. Dan kalau kita tengok judul video yang kita react hari ini, di mana dikatakan sudah terlanjur larangan ekspor Indonesia buat industri di Uni Europe bankrupt. Wow, adakah ini benar guys? Jom kita semak dulu video ini. Seperti biasa di hujung nanti baru kita akan bagi sedikit kita punya respon mengenai video ini guys. Apa-apa pun jom semak video ini dulu. Halo sahabat Bagi-Bagi. Larangan ekspor Indonesia buat industri Uni Eropa anjlok dan gulung tikar. Ciptakan krisis sendiri karena seenaknya. Sebelum ke pembahasan, simak video cuplikan berikut ini. Kita harus berani merubah ini, mereformasi struktural kita agar hal-hal yang membahayakan ekonomi makro kita ini bisa kita lakukan. Karena tidak bisa kita biarkan lagi ekspor bahan mentah itu tidak. Tahun depan ada lagi satu entah. Of Indonesia, we really see that there is lots of untapped potential of trade and investment between EU and India. To give one example, there are many tools how countries can support development of their industrial base and also increase the value added in the industries. Of course, what's important that it's done respecting international, in this case, WTO rules. Sahabat Bagi-Bagi, sudah beberapa kali bahwasanya kebijakan Jokowi itu mirip-mirip seperti presiden pertama kita, yaitu Presiden Soekarno. Sempat dilihat beliau adalah juniornya Presiden Soekarno. Beberapa komentar pun juga ada yang bilang begitu. Contohnya, kebijakan yang menyetop semua ekspor sehingga semua negara akan bergantung pada negara kita. Contoh yang sering kita lihat dari pergerakan negara lain, pastinya Uni Eropa hingga kebingungan sampai menggugat negara kita di WTO dan mendapatkan masalah serius di negerinya. Yang paling heboh adalah terhadap di industri di sana. Sahabat Bagi-Bagi, dilansir dari Sekretariat Kabinet Republik Indonesia bahwasanya Presiden Joko Widodo menekankan bahwa pemerintah akan terus melakukan hilirisasi industri yang diyakini akan menjadi lompatan besar peradaban negara. Presiden pun menegaskan bahwa pemerintah tidak gentar dan dalam menghadapi gugatan yang dilayangkan Uni Eropa ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) terhadap larangan ekspor biji nikel yang diterapkan Indonesia. Seperti yang dikatakan Presiden Soekarno pada tahun 1965, Indonesia harus mampu berdikari dan tidak menggantungkan diri kepada negara manapun. Selain itu, Presiden Soekarno juga mendorong pemerintah untuk memperluas kerjasama yang sederajat dan saling menguntungkan dengan negara lain. Sahabat Bagi-Bagi, larangan ekspor kini pasar industri Eropa anjlok dan gulung tikar.
Seperti yang kita ketahui, pemerintah Republik Indonesia, Presiden Jokowi cukup aktif dalam melakukan larangan ekspor sejumlah bahan mentah. Hal ini dilakukan Jokowi untuk menjalankan hilirisasi industri di dalam negeri. Sejak bertahun-tahun yang lalu, beberapa komoditas bahan mentah resmi dilarang ekspornya ke luar negeri. Bahkan demi hal ini, Presiden rela berurusan di WTO atas gugatan yang dilayangkan oleh Uni Eropa. Beliau kian gencar melakukan hilirisasi industri di dalam negeri dengan membuat keputusan yang super berani dengan membuat larangan ekspor biji bauksit hingga tembaga. Dengan digugatnya Indonesia ke WTO itu membuktikan ketergantungan dunia pada industri Indonesia dan membuka mata pemerintah Indonesia dengan menggencarkan hilirisasi Indonesia yang maju dan berkembang. Serta hal itu didukung oleh pernyataan sikap pemerintah Indonesia yang menyatakan tidak akan merubah arah kebijakan larangan ekspor meski sudah kalah dengan gugatan di WTO. Pemerintah Indonesia akan melakukan beberapa upaya untuk memenangkan kembali gugatan tersebut. Serta sebagai langkah awal, pemerintah Indonesia akan memaksimalkan upaya banding sebagai bentuk perjuangan untuk mengembalikan kemenangan di gugatan WTO. Sahabat bagi-bagi, sungguh tidak disangka-sangka bahwasanya hal ini bisa berdampak besar terhadap rakyat biasa di Eropa sana. Semoga kita yang terus mementingkan kemajuan Indonesia dapat menghasilkan hikmah yang besar dalam kedepannya. Janganlah kita melihat belakang terus, lihatlah ke depan sana jika kita terus ingin maju. Merdekalah Indonesia seutuhnya. Merdeka! Hurrah! Hurrah! Guys, kalau kita tengok, kita nampak corak kepimpinan Indonesia pada pemimpin sebelum ini dan sampailah Presiden Jokowi. Dan kita dapat nampak perkembangan ekonomi semasa pemerintahan Jokowi bagaimana. Dan kalau kita tengok sebenarnya pijakan Jokowi dalam membawa Indonesia dalam pelbagai aspek pada masa ini, kalau kita tengok dalam semua aspek pertahanan, ekonomi, perniagaan dan banyak lagi, kalau kita tengok semua satu dunia sekarang mengenali Indonesia. Indonesia juga kalau kita tengok beberapa bulan yang lepas begitu panas sekali diperdebatkan di persidangan WTO. Dan kalau kita tengok tindakan Indonesia ini, nampak dengan jelas banyak negara-negara di luar daripada sana yang bergantung sebenarnya kepada Indonesia. Jadi ini menunjukkan bahawa Indonesia merupakan salah sebuah negara penting dalam membentukkan ekonomi negara-negara di luar daripada sana, yang menyebabkan ekonomi mereka jatuh disebabkan tindakan Indonesia untuk stop bahan-bahan mentah. Kalau kalian perasan di mana Presiden Indonesia pertama Soekarno, dan kalau kita kaitkan dengan Presiden Jokowi, dikatakan kebijakan mereka memimpin ataupun membawa Indonesia yang kaya dengan bahan alam semula jadi ini di persada dunia. Kebijakan mereka dikatakan yang boleh membawa Indonesia ini di persada dunia memang sangat-sangat di luar daripada pemikiran kita, guys. Pemimpin Jokowi, bagaimana beliau mentadbir Indonesia khususnya di kala ekonomi down satu dunia pada ketika ini. Dan kalau kita tengok ada beberapa ekspor bahan mentah di Indonesia pada tahun 2023 dikatakan di stop sementara waktu. Dan kalau kita tengok banyak respon negara di luar daripada sana yang tidak mahu Indonesia stop dan mahu Indonesia untuk mengekspor terus. Boleh Indonesia mengekspor terus, tetapi mereka seharusnya mengikuti syarat-syarat yang telah diperkenakan oleh Presiden Jokowi. Dan kalau mereka bersetuju, tidak mustahil Indonesia di kala ekonomi dunia down, Indonesia mampu survive. Dan di kala ini juga banyak, apabila ekonomi negara Indonesia survive di kala ekonomi dunia jatuh, di masa inilah kalau kita tengok nilai mata wang Indonesia akan meningkat.
Dan kalau inilah benar dan kalau inilah berlaku, tidak mustahil. Banyak negara-negara di luar daripada sana yang meletakkan nilai investasi yang besar di Indonesia, guys. Kalian tak percaya? Kalau benarlah ini berlaku, Indonesia merupakan sebuah negara adidaya di dalam ekonomi dunia, guys. Okeylah guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel, dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. See you the next video guys.